Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Nugraha Divera dengan tim 18.18380. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi tentang aplikasi yang akan saya ajukan sebagai sidang metopen dan juga untuk skripsi juga. Di sini saya akan mengambil dengan judul Pilih Hikmah dengan slogan membantu sesama. Nah, Pilih Hikmah itu sendiri intinya kan sebuah aplikasi yang membantu disabilitas rungu atau tunarungu seperti itu. Oke, langsung saja untuk masalah. Nah, masalah di sini untuk masalah pertama kita lihat dari persentase atau grafik persentase disabilitas Indonesia pada tahun 2019. Nah, pada persentase ini disabilitas tunarungu menduduki peringkat kelima besar dalam jumlah persentase disabilitas di Indonesia. Angka yang cukup besar, 7%, seperti itu. Ini data didapatkan dari pusdatin.kemenkes.go.id. Lanjut, untuk masalah selanjutnya, dari data tersebut cukup banyak ya disabilitas di Indonesia. Uh, Didapatkan dari data Bappenas tahun 2018 itu ada 21,84 juta atau 8,56% penduduk Indonesia menyandang disabilitas. Seperti itu. Angka yang cukup besar untuk tahun 2018 dan tentunya angka tersebut pasti lebih besar di tahun 2021 ini. Seperti itu. Nah, masalah selanjutnya ada banyak nih. Kita lihat dari artikel-artikel yang saya kumpulkan, salah satunya kisah perjuangan santri penyandang disabilitas belajar Al-Quran berbulan-bulan hingga bahasa isyarat. Selanjutnya ada juga artikel ada yang mempublish perlu pedoman baca Al-Quran, tunarungu, dan tunawicara. Selanjutnya ada juga artikel kalangan tunarungu minta Jokowi sertakan juru bahasa isyarat. Biasanya ada juru bahasa isyarat ya di ketika pejabat melakukan uh, apa tuh namanya presentasi atau publish ke publik gitu. Biasanya ada di pojok kanan bawah itu untuk yang perangkat dari disabilitas gitu. Biasanya ada atau di belakangnya seperti itu. Oke, angka yang cukup banyak 8% kita lihat. Oke, dari hal-hal tersebut atau masalah-masalah tersebut, saya mengajukan solusi yang namanya Bil Hikmah atau aplikasi Bil Hikmah tepatnya. Apa sih aplikasi Bil Hikmah itu sendiri? Nah, aplikasi Bil Hikmah itu sendiri adalah sebuah platform berbasis mobile application ya, yang berisikan tentang dakwah Islami atau lebih tepatnya dakwah Islami yang merujuk ke dakwah Islami yang ramah bagi penyandang disabilitas tunarungu. Jadi di sini Bil Hikmah itu sendiri bukan hanya untuk kaum atau penyandang disabilitas tunarungu, tapi lebih ke masyarakat umum juga. Jadi intinya aplikasi dakwah Islami ini bisa digunakan untuk masyarakat luas, masyarakat Indonesia tentunya yang lebih ramah atau ramah pengguna juga bagi penyandang disabilitas seperti itu. Nah, aplikasi ini sendiri berkolaborasi dengan uh, yaitu salah satunya adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah sini ada Muhammadiyah Yogyakarta dan juga ada HIDIMU yaitu Himpunan Disabilitas Muhammadiyah sebagai media untuk pengumpulan datanya juga seperti itu. Nah, aplikasi ini diambil karena melihat dari problem-problem masalah sebelumnya yang kita lihat banyak disabilitas itu mengeluhkan salah satunya adalah kalau kita ambil intinya ya ada uh, belajar bahasa isyarat yang kurang. Habis itu ada yang di bagian tadi ada Pak Jokowi itu yang ada peraga bahasa isyarat itu. Nah, itu juga. Terus dan masih banyak lagi sepertinya kalau kita lihat dari slide sebelumnya. Perlunya pedoman baca Al-Quran juga untuk tunarungu dan tunawicara. Nah, maka dari itu saya mengusulkan aplikasi Bil Hikmah seperti itu. Nah, teknologi yang digunakan dari application Bil Hikmah ini sendiri karena dia berbasis mobile application, saya mengajukan dengan menggunakan framework Flutter seperti itu. Nah, untuk backend-nya sendiri kita menggunakan backend as a service.
Nah, kita menggunakan Firebase. Nah, untuk IDE-nya sendiri kita menggunakan Visual Studio Code. Nah, untuk Flutter ini sendiri, sedikit penjelasan. Untuk Flutter-nya sendiri adalah framework yang dikeluarkan oleh Google pada tahun 2018 dengan bahasa dasarnya sendiri adalah Dart sebagai bahasa defaultnya seperti itu. Nah, framework kenapa milih Flutter sebagai framework kita rancang bangun ini? Kenapa nggak native gitu kan? Kenapa nggak bahasa hybrid lainnya seperti React Native ataupun kita pakai native iOS seperti itu menggunakan apa ya? Kalau iOS super. Nah, gitu. Kenapa gitu kan? Nah, alasan mengapa kita menggunakan framework Flutter ini sendiri karena sistemnya yang disupport salah satunya adalah disupport oleh Google seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan suatu bahasa ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah siapa di belakang framework itu atau bahasa tersebut yang dikembangkan. Nah, framework Flutter ini sendiri didukung langsung oleh Google seperti itu. Nah, selanjutnya adalah komunitasnya yang cukup besar juga seperti itu. Hanya selain komunitasnya yang besar juga, framework Flutter bisa melakukan deployment atau istilahnya build kepada banyak sekali platform. Salah satunya kalau saya lihat di documentation, dia sudah bisa nge-build terbarunya ya, ada 6 platform seperti itu. Ada salah satunya platform yang kita ketahui, Android, habis itu ada iOS, habis itu ada desktop Windows, ada desktop Mac atau desktop Mac ya, habis itu ada build to web, dan juga yang terakhir build to Linux, seperti itu. Nah, untuk backend-nya kita menggunakan backend as a service, jadi kita lebih menggunakan full stack developer, jadi untuk front end-nya bisa langsung menggunakan Firebase sebagai media backend-nya. Jadi kenapa kita menggunakan Firebase? Firebase itu sudah tergolong backend yang cukup powerful karena udah ada fitur-fitur yang lengkap. Contohnya seperti sudah ada authentication untuk login, itu ada by Google seperti itu, ada authentication login by Gmail dan sebagainya, dan ada juga untuk membuat database-nya ada juga fitur untuk search data, habis itu pengelolaan jar UD data dan sebagainya, dan sudah cukup komplit saya untuk aplikasi kali ini. Dan untuk API yang lainnya seperti fitur-fitur lainnya kita menggunakan third party seperti itu. Dan untuk IDE-nya kita menggunakan uh, Visual Studio Code. Nah, di sini memilih Visual Studio Code karena integritas dan juga efisiensinya yang cukup seperti itu. Jadi ada extensionnya yang mendukung banyak extension untuk pengkodian yang lebih tertata dan cepat juga, dan juga yang memori yang lebih less atau lebih sedikit daripada kalau kita menggunakan Android Studio seperti itu. Nah, metode yang digunakan kali ini saya mengusung dengan metode prototyping gitu. Mengapa metode prototyping? Metode ini saya usulkan karena konsepnya yang tergolong cukup cepat dan juga cukup fleksibel seperti itu. Daripada kalau kita melihat metode yang lainnya seperti metode waterfall nih dan sebagainya. Metode prototyping ini sendiri hampir atau mirip atau termasuk pada golongan expert programming atau XP. Jadi dia lebih fleksibel dalam perubahan seperti itu. Nah, kalau dalam alurnya, alur dari metode prototyping ini sendiri, yang pertama adalah pengumpulan data. Ini by klien ya, kita mengumpulkan data di klien. Sehabis itu ada membangun prototyping. Setelah pengumpulan data, kita membangun prototypingnya dari data-data tersebut. Selanjutnya adalah evaluasi prototyping dengan kliennya seperti itu. Jadi apabila ada revisi, kita akan kembali lagi ke tahap pertama, yaitu pengumpulan data kembali, pengumpulan data, habis itu membuat prototyping kembali menurut revisinya, habis itu dievaluasi kembali. Nah, setelah pengevaluasian kita masuk pengkodian sistem atau coding. Nah, setelah pengujian sistem kita menuju ke pengujian sistem tentunya, yaitu testing code. Nah, setelah testing code kita melanjutkan ke evaluasi sistem. Apabila terdapat katakanlah bug ada dan sebagainya seperti itu, kita kembalikan ke pengujian sistem untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya dilakukan testing kembali, evaluasi kembali. Jika tidak terdapat masalah yang berarti,
kita bisa langsung menyelesaikan ke tahap akhir, yaitu penggunaan sistem atau ke bagian build release application seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu success metric. Ini selanjutnya success metric ya. Success metric ini sendiri adalah gambaran tujuan atau istilahnya metrik apa ya istilahnya, metrik apa sih yang bisa sebagai acuan bahwa aplikasi ini sukses seperti itu. Biasanya digunakan di banyak industri, software house dan sebagainya. Ini harus ada sebenarnya. Jadi yang pertama, success metric untuk application ini adalah angka keseluruhan download di Play Store mencapai 1000 dalam rentang waktu 1 sampai 6 bulan pasca rilis. Oke. Yang kedua adalah success metricnya adalah mendapatkan review dan feedback dari pengguna di Play Store dengan tingkat rating aplikasi mencapai 3.5. Jadi minimal 3.5 ya. Habis itu ada aplikasi dapat membantu para penyandang disabilitas dalam hal media dakwah Islami yang ramah bagi mereka dengan tingkat kepuasan di atas 7. Nah, ini angka 7 ini kita dapatkan berdasarkan hasil survei ya. Hasil surveinya bisa SUS dan sebagainya, metode-metodenya. Itu success metricnya. Yang terakhir, yang keempat, success metric kita adalah aplikasi ini akan ditargetkan selesai sebelum Muktamar Muhammadiyah pada bulan Desember tahun 2022. Jadi aplikasinya akan direncanakan dipublish ketika Muktamar dan akan dipamerkan juga di Muktamar Muhammadiyah sebagai produk dari Muhammadiyah seperti itu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya adalah market size. Nah, market size sendiri saya menggunakan TAM, SAM, dan SOM. Di sini untuk bagian SOM-nya, yang bagian lingkup terkecil, kita gunakan di disabilitas rungu di Yogyakarta. Nah, kenapa kita gunakan Yogyakarta? Karena kita berkolaborasi dengan pihak-pihak Muhammadiyah di Yogyakarta. Salah satunya adalah Hidimu Yogyakarta dan juga pihak Muhammadiyah Yogyakarta tentunya. Selanjutnya ada di SAM-nya, di lingkup lebih luas dari SOM-nya itu kita marketnya di bagian Pulau Jawa. Nah, kenapa di Pulau Jawa? Karena kalau kita lihat dari statistik masyarakatnya tuh lebih banyak di Pulau Jawa. Jadi untuk target pasar selanjutnya adalah di Pulau Jawa dan target pasar akhir itu menyeluruh di Indonesia seperti itu. Nah, fitur di sini ada 6 fitur yang kita ajukan. Oke, sorry di sini fitur yang ketiga sepertinya ada kesalahan ketik. Oke, saya bahas dulu 5 fitur yang udah fix ya. Insya Allah fix. Di sini ada video dakwah. Nah, video dakwah sendiri dakwahnya tentunya Islami ya, dakwah Islami, dan ada yang seperti saya bilang di awal tadi yaitu ramah bagi disabilitas tunarungu. Jadi ketika ada video dakwah itu paling tidak ada closed caption atau ada peraga tunarungunya di bawah video atau di samping video tersebut gitu. Jadi bagi kaum penyandang disabilitas mereka tidak kesusahan dalam melihat dakwah Islam seperti itu. Ada 2 metode, yaitu dengan menggunakan closed caption ataupun dengan peraga bahasa isyarat itu sendiri. Terus ada juga Al-Quran di sini, Al-Quran seperti Al-Quran pada umumnya. Terus ada juga azan. Azan sendiri ini seperti saya bilang sebelumnya, ini adalah aplikasi umum yang ramah bagi disabilitas ya. Jadi bagi masyarakat umum juga bisa menggunakan aplikasi ini. Tentunya untuk disabilitas disediakan juga fitur getaran. Jadi ketika ada masuk azan zuhur dan asar dan sebagainya, itu ada getaran yang bisa sebagai pemicu bagi kaum disabilitas biar tahu kalau ini sudah masuk waktu maghrib atau sebagainya seperti itu. Selanjutnya ada belajar bahasa isyarat. Di sini kita masukkan fitur belajar bahasa isyarat untuk biar masyarakat umum juga bisa belajar bahasa isyarat, ataupun bagi penyandang disabilitas juga bisa belajar bahasa isyarat untuk lebih advance-nya, khususnya di belajar bahasa isyarat bidang dakwah Islami tentunya, kayak bagaimana sih cara peraga isyaratnya, contohnya seperti tampak hilal seperti itu ataupun puasa seperti itu. Dan
Selanjutnya ada fitur terakhir yaitu donasi. Donasi ini sendiri untuk kalau kita lihat untuk keberlangsungan dari aplikasi tersebut. Jadi saya harapkan aplikasi itu tidak berhenti di tengah jalan karena kekurangan biaya. Karena biaya itu adalah kunci dari kehidupan aplikasi, bukan hanya aplikasi sosial. Jadi maksud saya bukan hanya aplikasi seperti market pada umumnya, aplikasi sosial pun mereka butuh biaya karena semua itu seperti deploy Play Store, habis itu nyewa hosting dan sebagainya itu butuh biaya seperti itu. Nah, dari pemaparan-pemaparan yang saya jelaskan, ini ada quote terakhir, menjadi disabilitas bukanlah hambatan. Ini dari kami, Bil Hikmah, dari kami dan untuk semua. Terima kasih, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.